بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Muqidhah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, thumma nantakil ilal yaqid al-thiqah al-mutawassit al-ma'rifah wa talab, fahuwa alladhi yutlaq alaihi annahu thiqatun hum jumhuru rijalis sahihain. Kemudian kita pindah kepada perawi yang al-yaqid al-thiqah al-mutawassit al-ma'rifah wa talab, yaitu perawi yang dia yaqid itu punya kesadaran kepekaan, dia thiqah namun pertengahan dari sisi pengetahuan dan talab, yakni talabul hadis. Dia adalah perawi yang diitlakkan padanya istilah as-thiqah. Jadi dia perawi yang thiqah namun bukan perawi yang hafidh, yang mutkin, yang hujjah. Dia cuma sekedar thiqah, dalam artian kedudukan dia adna minal martabatil lati qablahu, lebih rendah dari martabat yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang mana? Yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi seperti imamun hujjatun sabatun jihbidun thiqatun thiqah, thiqatun hafidh, thiqatun mutkin. Nah, ini lebih tinggi. Contohnya siapa? Banyak. Seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Ini yang dibawanya lagi. Nah, mereka ini kebanyakan adalah mayoritas perawi dari Bukhari dan Muslim. Fatabi'iyuhum idzan farada wa tabi'uhum khurija hadithuhum dzalika fis sihah. Dan yang ngikuti mereka dalam bab ini tadi, nah kalaupun seandainya bersendirian ya, dia yang setelah mereka ini tadi dibawanya, kalaupun hadisnya dikeluarkan maka masih tetap digolongkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam artian mereka ini perawi-perawi yang disifati thiqah, yang pertengahan atau yang di bawah tingkatan pertama tadi, tetap dikatakan hadisnya sahih. Itu hukum asal. Jadi hukum asal perawi-perawi yang khususnya dalam rijal sahihain, mereka adalah hadisnya sahih, kecuali kalau memang ada indikasi ini perawi yang dia sampaikan, hadis yang dia bawa ini ada khata' padanya, ada kesalahan, baru dihukumi. Namun hukum asal dia adalah thiqah. Waqad yatawaqqafu katsirun minan nuqad fi itlaqil gharabah ma'as sihhah fi hadithi atba'i thiqat. Sungguh terkadang kebanyakan dari para kritikus hadis mereka tawakuf dalam mengitlakkan istilah al-gharabah
bersamaan dengan istilah sihah, sahih pada hadis atba'is thiqat, pada hadis para pengikut perawi-perawi yang thiqat. Dalam artian apa? Atba'us thiqat ini para hadis yang letaknya di bawah perawi yang thiqat. Difahami, Undi? Jadi perawi yang thiqah itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama yang tingkatnya paling tinggi, yang disifati sebagai thiqatun mutqin, thiqatun imam, hujjah. Nah, di bawahnya itu ada perawi yang agak rendah dibandingkan yang pertama tadi. Dia cuma thiqah, pertengahan lah hafalannya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya lagi. Istilahnya apa? Atba' as-thiqat. Mereka para ulama kritikus hadis, nuqadul hadis, tawakuf dalam mengomentari hadis-hadis yang atba'us thiqat ini tadi dengan menyebutkan sebagai hadis yang ghorabah. Wa qad yujad ba'du dzalika fi sihah duna ba'dhihi. Dan terkadang memang didapati ada hadis-hadis yang demikian itu pada kitab-kitab sahih, ya, tapi tidak secara menyeluruh. Di situ ada faedah disebutkan Syekh Ali Ar-Razi. Afadal muallif fi hadzal faqra anna tafarrud thiqat min atba'it tabi'in ala ahadi wajhain. Al-muallif Al-Imam Az-Zahabi pada faqra ini tadi memberikan faedah bahwasanya tafarrud perawi yang thiqat dari kalangan atba'ut tabi'in dia dua macam. Sahabah jelas ya ikhwan, keaimaan mereka. Tabi'in itu jelas juga kuatnya hafalan tabi'in. Rata-rata kalau tabi'in itu pada martabatul ula pensifatannya, imam, hujjah, thiqatun hafid. Kemudian di sana ada atba'ut tabi'in. Kadang tingkatan hafalannya sudah di bawah tabi'in atau yang lebih dikenal dengan atba' as-thiqat. Ada lagi yang di bawahnya. Jadi murid atba' at-tabi'in terus ke bawahnya. Nah, kadang semakin ke bawah tingkatan kekuatan hafalan yang ada pada perawi tersebut tidak sekuat yang sebelumnya. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bersendiriannya perawi yang thiqat dari kalangan atba'ut tabi'in dari generasi ketiga setelah sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini ada dua macam. Al-ula atau al-awwal annahu qad yatawaqqafu fi tafarrudi wa la yuhkam alaihi bis-sihah. Terkadang tawakuf tidak dihukumi keabsahannya li ihtimalil wahm. Wa hadza nadirun. Ini jarang sekali. Id al-aslu kama sabaq fi tafarrudati thiqat al-qabul hatta yarida dalilun yadullu ala khata'i wa wahmihi. Ya, dikarenakan hukum asal tafarrudnya perawi yang thiqat dimakbul, ya, nggak bisa ditolak sampai ada argumentasi yang kuat menunjukkan itu kesalahan. Jelas? Apabila ada perawi yang thiqat baik dari kalangan atba'ut tabi'in atau yang setelahnya, dari murid-murid a'immah al-kibar, dari murid-murid para perawi yang thiqatun hafizun, thiqatun mutqin, thiqatun hujjah, hukum asal tafarrudnya dia sahih, ya, makbul. Makanya kata Imam Az-Zahabi, qad yatawaqqafu katsirun minan nuqat fi itlaqil gharaba ma'as sihah fi hadithi atba'is thiqat. Ya, banyak dari kalangan nuqadul hadis, para perawi hadis, para imam kritikus hadis,
tawakuf kalau mensifati ini hadis yang ghoroba dalam keadaan hadis tersebut sahih. Maksud ghoroba apa? Tafarrud. Seorang perawi, ya, ini hadisnya tafarrud, mereka tawakuf kalau mau dikatakan ini hadis tertolak gitu. Kenapa? Karena hukum asal al-ghorobahnya tadi, walaupun dia bersendirian tetap dikatakan makbul. Jelas Dr. Vicky? Ini menunjukkan faedah ya ikhwan. Ketika seorang perawi yang thiqat di zaman dahulu masih generasi atba'ut tabi'in, walaupun ada ghoroba bersendirian tafarrudnya tadi masih dianggap tafarrud yang yatahammal, masih bisa diterima, ditoleran, karena generasi-generasi tersebut kesalahan itu masih sedikit. Berbeda dengan tafarrudnya di zaman belakangan, sudah mungkin atba'ut tabi'in yang di murid-muridnya. Yang kedua, asani annahu qad yusahihu ba'al wa yaskut anhu al-akharun wa la yadhkuruna fi sihahihim wa hadha fi nadir. Itu jenis yang kedua yang disebutkan Az-Zahabi. Terkadang tafarrud as-thiqat pada generasi atba'ut tabi'in tersebut, kadang ada yang mensahihkan, kadang ada yang diam, kadang ada yang tidak mau menyebutkan dalam kitab sahih. Nah, ini pun sedikit. Ya. Wa adamu dzikri la yastalzim adam as-sihah. Dan tidak disebutkan dalam kutubus sahih tidak menuntut itu dikatakan adam as-sihah, tidak sahih. Wa laisa kullu tafarrudin mardudun balil asal fi tafarrudatil maqbulin al-qabul. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, tidak setiap tafarrudnya perawi itu ditolak, bahkan hukum asal tafarrudnya perawi-perawi yang maqbulin itu ya diterima, hukum asal. Jelas? Nah, ini untuk bisa apa namanya, diambil juga kaidah di zaman sekarang. Hukum asal seseorang yang menampakkan secara zahir difa' anis sunnah, dikenal masyhur dengan talabul ilmi, ya. Kemudian juga kitab-kitab yang diajarkan, kitab-kitab yang dia tulis adalah kitab-kitab yang ada pembelaan terhadap Islam, pembelaan terhadap dakwah sunnah, ya hukum asal diistifadah dari orang tersebut sampai ada hal-hal yang nampak kritikan dari kalangan para ulama. Nah, ini baru dicontohkan. Contoh, ada mereka perawi-perawi yang thiqat, ya, namun ternyata ada akhta. Waqad yusammi jama'atun minal huffaz al-hadits alladhi yanfaridu bihi mithlu Hushaim wa Hafiz ibn Ghiyath munkaran. Terkadang para ulama hufazul hadis menyebut riwayat-riwayat yang bersendirian seperti riwayat yang dibawa oleh Hushaim, dibawa oleh Hafiz ibn Ghiyath, dikatakan sebagai riwayat yang munkar, ya, riwayat yang munkar. Antum lihat di situ seperti Hushaim ibnu Bashir Abu Muawiyah As-Sulami Al-Wasiti, disebutkan dalam terjemahnya ahadul hafazil a'lam illa annahu kana mudallisan, termasuk hufaz namun dia suka mentadlis. Unzur tarjamatahu fil mizan. Kadzalika al-muallif dzakarahu
bil amanah wal hifdz wal ithqal fi kutubihi wa naqala dzalika amman sabaqahu min ahli ilmi thumma Husaim laisa ma'rufan bi tafarrudat wa inna ma iba alaihi at-tadlis fahasab. Kemudian juga Hafiz Ibnu Ghiyath, Ibnu Talaq, Ibnu Muawiyah, Abu Umar. Di situ disebutkan Hafiz thiqatun sabat idza haddatsa min kitabi wa yattaqi ba'dha hifdhihi. Nah, ini Hafiz Ibnu Ghiyath kalau dia menyampaikan dari buku dikatakan thiqatun sabat, namun kalau dari hafalan perlu diwaspadai. Ya. Di situ disebutkan qala al-musannif fi siyar az-Zahabi yurwa an Ahmad annahu qala kana Hafiz yakhlid fi hadithi, ada nyampur dalam hadisnya. Qultu yani az-Zahabi yahtajja bi hadzal kalimah ba'd qudatina ala anna Hafsan la yuhtajju bi fi tafarrudihi an Rifa'a bi khabar fayunadi bi sautin inna allaha ya'muruka an tab'atsa ba'san ila an-nar fa hadhihi al-lafdha sabitatun fi sahih al-Bukhari wa Hafiz hujjah wa ziyada min thiqa maqbulah wa anzur mithalan lima unkira ala Hafiz bisababi tafarrudihi fil muntakhaf min al-ilal lil Khallal. Nah, intinya Hafiz ini thiqah, namun ada pada sebagian riwayat dia diingkari pada tafarrudnya dia. Nah, ingat baik-baik antum. Ya. Adapun Husaim, kalau faedah dari Syekh Ali Ar-Razihi tadi, dia mutqin, thiqah, hafid, namun ada kritikan, dia suka mentadlis. Ya. Kemudian fa in kana al-munfarid min tabaqat masyayikhatil a'immah atlaqun nakaru ala man farada bihi mislu Utsman ibn Abi Syaibah wa Abi Salamah at-Tabuzaki wa qalu hadza munkarun. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, kalau orang yang bersendirian tadi di tabaqat masyayikh al-a'immah, mereka mengitlakkan nakaro terhadap riwayat yang mereka bersendirian tadi, seperti Utsman ibn Abi Syaibah, Abu Salamah at-Tabuzaki wa qalu hadza munkarun. Ada faedah di sini, ikhwan. Apa faedahnya? Terkadang ada perawi-perawi yang thiqah, antum ingat baik-baik. Ada perawi-perawi yang thiqah digolongkan imam mereka. Namun pada periwayatannya terkadang ada yang disifati oleh para ulama tatkala dia bersendirian dikatakan itu hadis munkar. Difahami? Hadis munkar. Kembali ke siapa ini? Kembali kepada mereka para ulama. Dari mana antum bisa mengetahui seperti ini? Ya di buku-buku yang sudah ada. Misalkan ada perawi Abu Salamah at-Tabuzaki, imam misalkan, beliau hafid, thiqah. Namun pada sebagian riwayat dikatakan oleh para ulama hadis munkar. Difahami? Nah, antum yang belajar hadis ketika melihat ada komentar para ulama seperti ini, di sini kita perlu waspada. Para ulama mengatakan munkar seperti ini, apa sih? Mereka ngerti. Bisa jadi mereka memandang itu ada kesalahan pada periwayatan tersebut, sehingga mereka mengitlakkan istilahnya munkar. Sehingga diambil pada faedah sebelumnya, istilah munkar itu diitlakkan juga untuk pada riwayat yang apa? Yang fard. Masih ingat Dokter Vicky? Ya enggak? Ana ingat faedah yang seperti ini, ya kawan. Asy-Syaikh Rabi mengomentari riwayat Umar bin Syubbah
pada riwayat pada riwayat Abdullah bin Umar yang mensifati azan 2 kali pada hari Jumat adalah bid'ah. Syekh Rabi dalam bahasnya beliau mengatakan ini riwayat yang munkar. Tafarrud thiqat terkadang diitlakkan oleh para ulama sebelumnya sebagai riwayat yang munkar. Gitu loh. Lihat di sini. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, hadhihi al-ibarah mungkin tufassar ala wajhain. Al-awwal ala masyikhatil a'immah, ay masyayikh ashabil kutub al-masyhurah kal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abi Daud wa nahwihi. Maknanya apa? Perawi yang diitlakkan sifat nakarah tadi di atas penulis buku, guru-gurunya para penulis buku seperti di atas Bukhari, di atas Muslim, di atas Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Asani ala masyayikh al-a'immah ay hum min masyayikh al-a'immah wa ma'na dzalika ay nazalu qalilan fil hifdzi wal itqan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab asyuyu fi istilahi ahli hadzal ilmi ibaratun amman dunal a'immah wal hufaz qad yakunu minhum as-siqa wa ghairuhum. Atau makna yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, yaitu derajatnya masih di bawah a'immah al-kibar. Kemudian Syekh Ali Ar-Razihi menyebutkan wa bin nisbah li tafarrudat Utsman Ibnu Abi Syaibah faqad qala al-musannif la raiba anna Utsman ibn Abi Syaibah al-Absi kana hafizan mutqinan wa qad tafarrada fi si'ati ilmihi bi khabarain munkarain an Jarir ad-Dabbi. Lihat kata al-Imam Az-Zahabi. Lihat al-Imam Az-Zahabi mengomentar siapa? Utsman ibnu Abi Syaibah, hafizan mutqinan wa qad tafarrada fi sa'ati ilmihi bi khabarain munkarain an Jarir ad-Dabbi dzakartuhuma fi kitab Mizanul I'tidal. Ghadiba Ahmad minhu likauni haddatsa bihima. Jelas? Ada 2 riwayat yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Abi Syaibah, riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai riwayat yang munkar. Ini apa ya ikhwan? Imam besar, kuat ilmunya, kuat. Ternyata ada riwayat yang munkar. Ini menunjukkan apa? Setinggi apapun ilmu seseorang, seluas apapun hafalan seseorang, sedalam apapun pemahaman dia, tidak lepas dari khata', kesalahan. Faham antum? Janganlah antum taklid pada imam-imam yang ada. Ini sekelas imam, apalagi kalau di bawah a'immah, sekelas ustadz-ustadz biasa, ya. Makanya kalau antum jadikan agama ini patokannya pada ustadznya antum, maka antum akan kasratut tanakkul, nanti banyak pindah-pindah. Ustadznya antum itu manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Makanya bimbingan para ulama kita, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf as-salih. Kemudian amma Abu Salamah at-Tabuzaki fahuwa Musa bin Ismail. Ingat baik-baik, namanya Musa bin Ismail. Wa tarjamatu fi kutubil musannif dalatun ala imamatihi wa hifdhihi wa nadra tafarrudihi. Walau qissa Ma'i bin Ma'in tadullu ala dhalika dzakaraha al-muallif fi tarikh al-Islam. Ini tadi. Antum mau lihat Abu Salamah at-Tabuzaki, imam juga sama. Namun mereka-mereka ini tadi ada riwayat yang tatkala bersendirian dikatakan sebagai munkar. Nah, di zaman sekarang susah ya ikhwan.
Kadang ada seorang ustadz, ya, kita ambil bab adab dalam bab ini tadi, seorang ustadz masyhur tiba-tiba menyampaikan suatu pendapat dan pendapat tersebut mungkin dianggap salah, kiamat dunia, ya benda. Masa ustadz itu kibar gini ya. Ya benda. Atau pendapat yang dia sampaikan itu lemah. Nah, itu kalau versinya Indonesia kan seperti itu kan. Kalau ada ustadz senior, kibar, dan antum pandang pendapat yang beliau sampaikan ini adalah pendapat yang menyelisih dalil, bisa kiamat dunia. Ya benar, kiamat. Apalagi antum nanti akan dianggap mengkritik dan gini. Karena kenapa? Karena kejahilan lebih banyak mendominasi ya, di kalangan akhir zaman ini dibandingkan ilmiah. Fa in rawa ahadits minal afrad al munkar wa mazuhu wa layyanu hadithahu wa tawaqqafu fi tawthiqihi fa in raja'a anha wa amtana'a min riwayatiha wa jawwaza ala nafsi al waham fa huwa khairun lahu wa arjah li adalatihi. Ini yang berikutnya, Iwan. Ada apabila ada seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, ya, minal afrad al munkar, meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, maka para ulama ghamazuhu wa layyanu haditsahu. Faham? Contoh misalkan, ini dokter Vicky meriwayatkan hadis-hadis yang banyak antum meriwayatkan itu munkar. Nah, para ulama bisa mendhaifkan antum, ya, melemahkan hadisnya antum, bahkan bisa menyebabkan mereka tawakuf dalam mentausiq. Gimana kok dokter Vicky ini periwayatannya kok aneh-aneh? Jelas? Contoh dokter Vicky saja, antum dakwah, ngajar, yang antum sampaikan banyak hadis-hadis kadang dhaif gitu loh. Kitab-kitab yang antum ajarkan, kitab-kitab yang bukan ulama salaf, a'immah, karena kitab-kitab yang mungkin ada berbau sufi penulisnya, bisa membuat antum kena jarah enggak kalau terus-terusan seperti ini? Iya enggak? Ya, seperti itu. Meskipun antum lulusan kampusnya tadi di langit pertama, bukan sekedar di Jamiah Islamiyah atau Ummul Qura atau Duarul Hadits Yamaniyah, bisa terkadang bisa didhaifkan. Itu lihat di ta'liq. Wa dzalika bihas naw'iyati khata'ihi min haitsu fuhshihi wa adamihi wa min haitsu adadil khata'. Farubba khata'in wahid yaridu bihi atau yuraddu bihi jami' hadits rawi wa dzalika li fuhshihi wa rubbama akhta' muhtamala turad 'ala rawi wala tabtul dhabtuhu kullu wa inna ma turaddu tilkal ahadits bi'ainiha wa ala hadza yuhmalu akhta'u thiqat al-madhkura fi tarajimihim. Itu dikembalikan kepada penilaian para ulama. Terkadang antum meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif menyebabkan antum ditolak seluruh periwayatan. Kadang menyebabkan cuma satu saja. Difahami? Fa'il raja'anha, kalau dia rujuk, wamtana'a min riwayatiha, ya, dan enggan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang munkar tadi, wa jawwaza ala nafsihi al-waham, dan masih membolehkan adanya kekeliruan pada dirinya, fa huwa khairun wa arja li adalatihi, maka itu jauh lebih baik dan lebih rajih dikarenakan dia ada perawi yang adalah. Difahami? Maksudnya
Kalau dia rujuk tuh kalau ketika dikasih tahu oleh para ulama ini hadis-hadis munkar, ya, sehingga dia pun meninggalkan riwayat tersebut, ya, maka itu lebih baik. Berarti kesalahan cuma pada diri dia saja, tidak sampai menjalar pada riwayat-riwayat yang lain. Itu masih dimaafkan. Dicontohkan di situ, antum lihat di ta'liq. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, yakni liyuqbal fi siwa tilkal ahadits allati akhta'a fiha. Wa qad raja'a jam'un min al-a'imma an ala ahadits akhta'u fiha. Jadi ada para ulama yang memang mereka rujuk, ya, rujuk dari kesalahan-kesalahan yang mereka riwayatkan tadi. Fakana dzalika arfa li halihim wa adalla ala amanatihim. Sehingga itu lebih mengangkat derajat mereka, ya. Wa akharun asarru 'ala al-khata' fataraku bidzalik. Atau faturiku bidzalik. Sebagian para ulama yang lain ada yang terus meriwayatkan kesalahan tersebut sehingga mereka pun ditinggalkan periwayatannya. Qala al-Hakim kama fi siyar. Sami'tu Muhammad ibn Ya'qub al-Hafidh. Al-Imam Al-Hakim mengatakan, aku mendengar Muhammad ibn Ya'qub al-Hafidh. Sami'tu Abu Bakrin ibn Khuzaimah wa qila lahu. Lihat di sini ada kisah, yaitu Abu Bakar ibn Khuzaimah. Wa qila lahu lima rawaita an Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab wa tarakta Sufyan ibn Waqi'. Ibnu Khuzaimah pernah ditanya, kenapa engkau meriwayatkan dari Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab serta meninggalkan riwayat Sufyan bin Waqi'? Qal li anna Ahmad lamma ankaru alaihi tilkal ahadits araduha alaihi raja'a anha an akhiriha illa hadis Malik an Zuhri an Anas idza hadaral asya. Alasannya kenapa? Karena Ahmad ibnu Abdurrahman ibnu Wahab tatkala para a'imma, para ulama mengingkari hadis-hadis yang dia bawakan dari hadis-hadis yang munkar tadi, dikritiki, dipaparkan oleh para ulama kalau itu hadis munkar, dia langsung rujuk. Kecuali ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Zuhri, dari Anas, yaitu hadis yang idza hadaral asya. Wa amma Sufyan ibnu Waqi' fakana warraqu adkhala alaihi ahadits farwaha wa kallamnahu fiha falam yarji anha. Jelas? Faham? Adapun Sufyan ibnu Waqi', ada warraq, tukang catatnya yang masukkan hadis-hadis munkar dalam buku catatannya. Kami pun sampaikan, kami kritiki, ini tidak benar, keliru. Falam yarji anha, tidak mau rujuk. Jelas? Sehingga terkadang ada hadis atau ada perawi, ada orang yang masyhur dengan ilmunya, ketika dinasihati kalau itu kesalahan, tidak mau rujuk, layak ditinggalkan, layak ditinggalkan. Sehingga dari sini bisa diambil faedah ar-ruju' ilal haq manqabah, rujuk kembali kepada al-haq ketika terjatuh pada kesalahan itu merupakan keistimewaan, keutamaan, bukan aib, bukanlah sesuatu yang tercela bagi seseorang untuk terjatuh pada suatu kesalahan. Karena setiap Bani Adam tidak lepas dari kesalahan. Namun yang tercela adalah at-tamadi 'alal batil, terus menerus di atas kebatilan, ba'da tanbi' 'alaihi, setelah diperingatkan kalau dia berada pada kesalahan. Wadih? Kemudian
Walaysa min hadits thiqah annahu la yaghlit wa la yukhti. Faman alladhi yaslam min dzalika ghairul ma'sum alladhi la yuqar 'al khata'. Bukanlah batasan definisi thiqah itu perawi yang tidak pernah salah. Siapa sih yang bisa selamat dari hal tersebut kecuali Nabi SAW yang tidak mungkin dibenarkan adanya kesalahan pada beliau. Ya apa tidak? Siapa yang tidak salah? Memungkinkan setiap orang ada kesalahan. Disebutkan di situ di ta'liq. Qala fi siyar, Az-Zahabi mengatakan, laisa min syarti thiqa alla yaghlat abadan faqad ghalat Syu'bah wa Malik wa nahika bihima thiqatan wa nablan. Kata Imam Az-Zahabi, bukan syarat seseorang dikatakan thiqah tidak pernah salah sama sekali. Bahkan Syu'bah, bahkan Imam Malik juga dan yang lainnya bisa salah. Makanya ada istilah as-thiqah qad yahim. Perawi thiqah pun terkadang salah. Walaysat min syarti thiqah alla yukhti wa la yaghlat wa la yashub. Bukan juga syarat thiqah tidak pernah salah sama sekali. Tidak ada ikhwan yang selamat dari kesalahan. Namun yang terbaik adalah ketika salah diingatkan langsung rujuk. Dan itu terbaik. Ketika antum salah, kapanpun posisinya antum, baik sebagai seorang talibul ilmi ataupun sebagai seorang dai duat, ketika salah antum harus cepat-cepat rujuk. Ya. Namun kalau diingatkan dari kesalahan tersebut tidak mau rujuk, terkadang menyebabkan antum ditinggalkan riwayatnya, bahkan mungkin ditabdi', ya, divonis sebagai ahlul bid'ah, divonis sebagai orang yang menyimpang, difahami. Nah, itu tadi. Jelas? Jadi faedah pagi ini memungkinkan seseorang yang thiqah, dikenal dengan ilmu, dikenal dengan dakwah, ditinggalkan ilmunya, ditinggalkan dakwanya apabila ada kesalahan, diingatkan, tidak mau rujuk, layak ditinggalkan, Jelas? Tapi kalau dia salah, nasihati, diingatkan, dia mau rujuk, meninggalkan kesalahan tadi, seperti Ahmad ibnu Abdurrahman ibnu Wahab. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.